Ini merek Weifeng. Dari build material, menurut gue ini lumayan. Dari pinlocknya ini besi, ini juga besi. Nah, untuk hand grip ini kayak terlihatnya seperti busa, tapi ini bukan dari busa. Gue nggak tahu nama materialnya ini apa. Nah, ini besi. Nah, ini karet. Nah, ini ring di sini nih. Ini dari besi. Nah, ini plastik tapi kayaknya dipegang tuh padat banget. Nah, ini untuk pin locknya di sini besi. Ini besi. Nah, untuk buka ini tinggal di giniin aja. Kalau ini plastik, yang ini plastik, pin lock ini plastik. Sorry, agak susah. Nah, didorong ke sini. Nah, ini dia bisa gerak maju dan mundur sesuai kebutuhan posisi kamera ya. Seperti itu. Ini akan terkunci. Lo taruhin beban kamera sekalipun, ini dia nggak akan jatuh karena terkunci ya. Ke belakang juga sama, dia nggak akan jatuh. Kalau mau dilepas, kita mau pasang kamera itu, pin locknya ada di sini. Ini tinggal putar kiri, tahan ya, ditahan. Nah, bisa kebuka. Ini besi, ada rubber di sini, rubber. Nah, terus ini ada dua ukuran. Ini ada dua ukuran, cuma sayangnya ini enggak yang simple sih ya. Maksudnya pin ini bukan yang kita bisa kencangkan atau kendorkan yang pakai tangan, kayak model butterfly gitu, kayak kupu-kupu gitu. Tapi ini harus pakai obeng sih. Tapi ini ada dua ukuran. Jadi nanti drat di kamera itu ukuran berapa? Ini ada dua, dikasih dua di sini. Untuk memasang kembali di sini, ini bisa dari sini, bisa dari arah sini. Atau dibalik, sama aja, bisa juga. Atau dari arah sini, bisa, sama aja. Nah, ini nggak akan bisa kepasang. Nanti pin locknya dibuka lagi, tahan, diputar aja ke kiri sedikit, tahan sampai masuk gini, lepas lagi, udah. Dia akan terkunci seperti ini. Kalau sudah, tentukan kita mau posisi di mana, di sini atau di sini, seperti itu. Kalau sudah ketemu, baru pin di sini dikunci, diputar ke arah sana. Udah, terkunci seperti itu. Nah, hand grip ini juga bisa dipanjangin, tinggal putar ke kiri aja seperti ini, sampai maksimal segini panjangnya. Atau mau dari awal sini mau dibuka sedikit segini doang juga bisa,
tinggal ditahan, ini ditahan, putar kanan. Dah. Jadi sesuai kebutuhan. Atau ini kan bentuknya agak gini ya, seret. Pengen sebaliknya gini juga bisa. Ini tinggal dikendorin, balik ke atas gini, kencengin lagi, kayak gitu. Ada di sini pin locknya, ada di sini. Tapi umumnya sih jarang orang pakai gini ya. Yang nyamannya itu kan dia agak ke bawah untuk naik turunin kamera. Gue suka ini normal aja segini. Berarti ini gue kembaliin lagi ke posisi semula. Nah, hand grip ini juga bisa dipasang di sebelah kiri, atau kalau lu punya dua, lu bisa pasang keduanya. Jadi dua gini, seperti itu. Tapi menurut gue satu cukup. Dan ini headnya ini bisa dilepas. Nah, ketika beli, headnya ini sudah nempel di sini, sudah terpasang. Tripod ini dilengkapi dengan water pass untuk nentuin posisi pasang head ini sudah lurus atau belum. Jadi ada water pass, terus ada titik nivonya ini harus di tengah gitu kan, seperti biasa lah. Nah, cuma ada satu dari head ini aja nih. Dia ada di sini. Cuma ada satu dari head. Dari tripodnya itu nggak ada. Jadi ketika lu ngelepas head, terus lu mau ganti head atau head ini udah mulai rusak, ganti yang baru, terus dipasang lagi. Untuk posisi supaya lurus itu kan kita adjust itu dari water pass ini gitu. Tapi untuk nentuin kelurusan tripodnya sendiri, itu dia nggak dikasih water pass, nggak ada water pass di sini. Jadi kita hanya ngandelin kelurusan dari fluid head ini aja. Tapi biasanya satu water pass aja juga udah cukup lurus sih. Total tinggi ketika ini kita buka semua itu bisa sampai 1,87 atau 1,89. Itu sekitar 187 atau 189 cm tingginya. Artinya itu udah ngelebihin tinggi gue sendiri. Tinggi gue ini 168. Ketika ini gue naikin full, itu udah ngelebihin tinggi gue. Tapi untuk keperluan gue yang untuk syuting-syuting review atau travel aja sih, setinggi itu nggak perlu gitu. Biasanya itu untuk yang profesional, mungkin untuk keperluan video shoot di tengah konser mungkin. Jadi di depannya ini udah lautan penonton. Nah, kita mau nge-shoot ke panggung, nah itu kita mungkin perlu yang setinggi itu gitu, bahkan lebih tinggi lagi. Sebetulnya pertimbangan gue sebelum pilih Waveng ini itu ada Zomei VT666. Nah itu pertimbangannya kenapa dari dua merek itu, padahal merek tripod yang lain kan banyak ya. Nah itu karena harganya mirip, kedua fitur dan spek juga ya mirip-mirip. Malah kalau yang Zomei VT666 itu dia udah otomatis dapat dua handle atau dua hand grip ini. Dia langsung dapat kiri kanan. Dan satu lagi yang gue suka dari Waveng ini, dia dapat tas itu tebal. Dia dapat satu lapis kayak busa tebal lagi kayak gitu, yang dibalut sama soft covernya gitu, terbalut tapi nggak bisa dibuka, cuma cover gitu aja. Tapi itu di double. Nah ketika itu dilepas pun
ya, ketika itu dilepas, itu lapisan bawaan tasnya aja itu juga udah ada busanya lagi, dan lumayan tebal juga. Jadi bener-bener tas yang udah dilapis berlapis-lapis dengan soft material untuk melindungi dia dari guncangan atau bantingan yang tidak begitu keras. Mungkin ketika lo bawa ke bandara terus lo masukin ke bagasi kan akan dilempar-lempar tuh. Nah, mungkin untuk lemparan ringan itu untuk mencegah terjadinya crack atau penyok gitu. Untuk harga tripod ini 1,3 juta 50, 1,3 setengah itu tambah ongkir pakai JNE tracking ya, karena ini beratnya lumayan. Di tempat gua beli sih dia pasang berat ini 6 kilo untuk pengirimannya. Jadi selain pakai JNE tracking itu mahal banget, makanya gua pilih jasa pengiriman pakai JNE tracking. Itu cuma 26.000, ditambah dapat voucher potongan harga pengiriman itu Rp8.000. Gue beli di Bukalapak, mungkin di toko online lain juga banyak. Awalnya gue kira tuh kirim pakai JNE tracking bakalan lama karena dia murah ya, tapi ternyata sama kayak jasa kiriman Yes, itu cuma 1 hari, dikirim hari ini, besoknya udah nyampe. Nah, untuk harga ini 1,3 setengah, dan range-nya itu ada yang jual 1,7. Cuma yang jual 1,7 itu tipe Weifeng 717A. Nah, itu gue nggak tahu tuh bedanya apa. Kalau yang gue punya ini kan Weifeng 717 aja, nggak ada A-nya. Nah, itu jujur gue nggak tahu di mana bedanya. Karena dari tinggi sih sama-sama 1,8, yang 717A pun 1,8 meter juga. Jadi karena selisih harganya lumayan, 1,3 setengah ke 1,7 sampai 350.000 selisihnya. Jadi makanya gue pilih yang WT 717 aja. Sebetulnya ada cerita kenapa gue beli ini. Nah, langsung gue cerita aja. Nah, ini gue sebelumnya pakai merek Motomo SAB 203N. Nah, ini patah di sini. Tripod ini nggak jelek, sumpah ini tuh bagus di kelasnya. Kita bicara dari kelas harga ya. Ini 300.000 aja nggak nyampe. Ini sekitar harganya 280-an sampai 290. Orang-orang jual di toko online. Ini gue beli dulu online. Ini sekitar 280 sekian lah gitu. Dan ongkos kirimnya murah karena ini ringan banget. Nah, jadi ini sampai patah itu bukannya jelek ya. Memang kelasnya untuk harga segitu, tripod ini udah bagus banget dan menurut gua kuat. Ini pernah gua bawa traveling juga, nggak gua bawa ke kabin. Ini gua titip di bagasi. Tentu tahu dong kalau di bagasi itu udah nggak akan hati-hati lah, pasti dilempar-lempar. Dan materialnya nggak ada yang penyok, terus nggak ada yang patah dan utuh. Dan yang gue suka dari ini adalah fiturnya banyak. Ada ini nih, boom juga atau efek jeep, bisa naik sampai segini nih. Lumayan sih, sekitar 15-20 cm ini. Tapi ini bisa untuk mirrorless aja, atau SLR juga bisa tapi tanpa aksesoris lagi ya. Dan ini yang gue suka, ini ringan. Jadi untuk vlogger travel ini sangat berguna banget karena nggak berat. Beda sama ini. Ini berat. Kalau bawa ini berat nih. Ini berat. Ini berikut tas kalau kita bawa tuh kurang lebih 4 kilo ini. 4 kilo sampai 5 kayaknya. Berat ini, lumayan. Kalau ini enteng banget. Malah ini lebih keren lagi. Di tripod dia ada water pass-nya. Kalau ini kan di tripodnya nggak ada water pass. Dia water pass-nya untuk leveling ada di fluid head-nya doang. Bahkan triple kalau di kamera lu, hot shoe-nya bisa diisi sama water pass. Jadi ada 3 untuk leveling lu kalau udah rata 0-0 gitu.
Nah, sampai di situ dulu review dan unboxing tripod ini. Itu yang gue tahu. Jika ada salah atau mau ditambahkan, bisa komen di bawah. Dan thanks for watching. Sampai ketemu di video berikutnya.